Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Semoga teman-teman sehat semuanya. Bab 1. Suara tangisan bayi terdengar. 4 anak kecil yang tengah menunggu di depan pintu bersalin bersama pria dan wanita setengah baya itu berdiri mendekati pintu bersalin. 4 anak itu tak mengalihkan pandangannya dari pintu bersalin. "Apyan, gimana nak?" tanya wanita setengah baya itu. Apyan tersenyum. Ia menyejajarkan tubuhnya dengan keempat anak kecil itu. "Adik kalian sudah lahir." Ketiga anak kecil itu tersenyum senang, berbeda dengan satu anak kecil perempuan yang mundur menjauh, duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. "Aba, Uma gimana?" tanya anak tertua Apyan, Arsaka, anak itu yang paling menyayangi Zara. "Iya, Bian, gimana keadaan Zara?" tanya pria paruh baya itu. "Alhamdulillah, Zara baik-baik aja bah, Uma kalian baik-baik aja," ucap Apyan. Apyan menatap anak perempuannya, ia beranjak mendekati anak perempuannya. Berjongkok di hadapan anak perempuannya. "Kak Zizi kenapa?" tanya Apyan. Aba masih sayang Zizi," tanya anak itu. "Tentu sayang, Aba selalu sayang Kak Zizi, Bang Saka, Bang Aryan dan Baisar." "Kenapa Kak Zizi tanya gitu? Kan udah ada dedek baru." Apyan tersenyum, ia mengerti apa maksud Zizi, ia pun memeluk tubuh Zizi dengan lembut. "Kasih sayang Aba untuk kalian semua tetap sama, nggak akan pernah berkurang. Kak Zizi gak boleh sedih ya," sambut adik Arik dengan bahagia. Adik Arik pasti senang karena memiliki abang dan kakak yang sangat menyayangi dia. Zizi mengangguk, ia membalas pelukan-pelukan Apyan dengan erat. "Maafin Zizi Aba, Uma," panggil anak laki-laki berusia 10 tahun. Ia menghampiri sang ibu yang tengah menidurkan adiknya. "Ada apa Bang Caka, Aryan, Zizi dan Baizar?" Anak itu menunjuk ruang tamu. Zara segera meletakkan anak bungsunya di kotak bayi anak itu, lalu beranjak keluar kamar. "Astagfirullah abang, Aba kemana?" "Di kamar mandi Uma." Zara menarik nafas dalam-dalam, sebelum mengeluarkan suaranya. Melihat Zara yang akan teriak, anak laki-laki itu segera menutup telinganya. "Apyan, lihat anak-anak kamu nih," pekik Zara frustasi. Apyan tertawa mendengar pekikan Zara, ia mencubit pipi Zara dengan gemas. "Anak kamu juga sayang." Pria itu datang menghampiri ketiga anak kembarnya yang tengah bertengkar dengan mainan. "Aryan, Zizi, Apyar, bisa gak kalian sehari aja gak bertengkar? Ini siapa yang berantakin?" Zara frustasi, "Yang berantakin Baizar Uma." Anak perempuan itu menunjukkan adik kembarnya, membuat sang adik kembar tak terima. Lalu memukul kepala kakaknya. "Kok aku? Salahin aku terus? Hei, siapa yang ajarin kamu pukul seperti itu?" Zara bertanya pada Apyar. "Kak Zizi fitnah Uma," kata Aba. Apyan terkekeh mendengarnya, ia beralih menggendong putrinya yang menangis karena dipukul Apyar. "Anak Abah yang cantik dan kuat gak boleh nangis ya. Ayo kalian semua saling memaafkan dan saling berpelukan." Jika berbicara kesabaran, maka kesabaran Apyanlah yang lebih besar dari Zara. Pria itu tak pernah berteriak pada anaknya. Justru Apyan seringkali berbicara pada Zara untuk tidak berteriak pada anak-anak mereka. Tetapi tetap saja, jika Zara sudah emosi, ia bisa saja menjewer telinga anaknya yang susah diatur, terkecuali Arsaka. Anak sulungnya itu tak pernah mendapatkan amukan Zara, karena anak itu sangat menuruti perkataan kedua orang tuanya. "Kamu uruslah anak-anakmu, aku mau tidurkan Arik." Zara berkata pada Apyan, "Kalian beresin semua mainan kalian," ucap Zara pada Aryan, Zizi dan Apyar. Lalu Zara berlalu menuju kamarnya lagi. Apyan mengusap kepala ketiga anaknya itu. "Yo beresin mainannya." Anak perempuan berusia 7 tahun itu menutup kedua telinganya seraya memejamkan mata. Ini bukan kali pertama dirinya melihat pertengkaran kedua orang tuanya di depan matanya sendiri. "Kenapa kamu selingkuh?" Pria itu menjambak rambut istrinya. "Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri Mas, kenapa kamu nggak pernah peduli sama aku? Aku butuh kasih sayang, sedangkan kamu sibuk di luar sana. Aku kerja cari uang untuk kamu dan Zanara Helda, tapi dari awal pernikahan kita, kamu nggak pernah perhatiin aku Mas. Aku capek, lebih baik kita pisah aja, Zanara ikut aku." "Enak kali kamu bicara seperti itu, Zanara anakku, aku ibunya Mas, aku yang mengandung dan melahirkan Zanara, aku gak peduli." Gadis kecil itu semakin menutup kedua telinganya, ia menangis ketakutan mendengar teriakan kedua orang tuanya yang tengah beradu mulut, ia hanya bisa meringkuk bersembunyi di bawah meja. "Nenek,
Lirihnya memanggil sang nenek, Zanara ikut papa yuk. Pria itu menarik tangan Zanara agar keluar dari meja. Tetapi dengan cepat Helda ikut menarik tangan Zanara yang satunya. Enggak, Zanara anakku, jangan bawa Zanara ngak boleh. Kamu gak boleh bawa Zanara. Astagfirullah, seorang wanita parubaya menghampiri mereka. Mengambil alih tubuh gadis kecil itu, ia menatap pria dan wanita itu dengan tajam. Kalian ini apa-apaan? Kenapa kalian bertengkar di depan anak kalian? Ibu tanya aja sama anak ibu. Kenapa saya marah sama dia? Ucap pria itu. Kenapa Helda? Bu, Helda gak akan melakukan itu kalau mas. Helda selingkuh, potong suaminya. Astagfirullah Helda, kamu selingkuh, nenek. Nara takut, lirih Zanara pada neneknya. Sang nenek mengusap kepala Zanara. Nara tenang ya sayang. Nara ikut ke rumah nenek ya. Zanara mengangguk, kedua orang tuanya pun tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menatap kepergian anak semata wayang mereka yang dibawa oleh neneknya. Nenek, Nara udah boleh sekolah belum? Anak perempuan itu bertanya pada neneknya, karena ia melihat banyaknya anak-anak yang baru saja pulang sekolah. Sang nenek mengangguk, iya, Zanara sudah boleh sekolah. Usia Zanara udah 7 tahun, nenek sudah daftarkan Zanara ke sekolah. Mulai besok Zanara sudah boleh sekolah ya. Zanara tersenyum senang, benar nenek ya. Benar sayang, ya Nara sekolah, padahal hanya sekolah. Tetapi anak itu begitu senang, diam-diam sang nenek mengusap air matanya yang menetes. Ia tak tega dengan cucunya ini, tak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mungkin pernah, tapi itu dulu. Zanara, nenek sayang kamu. Nenek akan menjaga kamu sampai akhir hayat nenek. Sampai jumpa di bab selanjutnya.